Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Rismawati dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempraktekkan senyawa polar dan nonpolar. Apa sih itu senyawa polar dan nonpolar? Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi akibat unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifannya yang berbeda. Ciri-ciri senyawa polar yaitu dapat larut dalam air dan pelarut lain, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Sedangkan senyawa nonpolar itu adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegatifannya yang sama atau hampir sama. Nah, ciri-ciri senyawa nonpolar yaitu tidak larut dalam air dan pelarut polar lain, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron, tidak memiliki pasangan elektron bebas atau keelektronegatifannya sama. Sudah tahu kan apa itu senyawa polar dan nonpolar? Nah, di sini saya akan mempraktekkan senyawa polar dan nonpolar. Nah, di sini nanti saya akan kasih tahu alat dan bahannya. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Yang pertama itu, masukkan air ke dalam aqua gelas secukupnya aja. Lanjut, yang selanjutnya kita masukkan yaitu ini sabun cuci piring. Sini masukin semuanya. Lalu minyak kelapa atau minyak sayur. Selanjutnya mentega. Selanjutnya gula pasir. Nah, setelah kita masukkan semua bahan-bahannya, lalu kita aduk ya. Semuanya kita aduk, biar kita tahu yang mana termasuk senyawa polar dan nonpolarnya. Nah, setelah kita amati, yang larut dalam air itu adalah ini yang termasuk senyawa polar karena ini larut. Yang pertama itu sabun cuci piring dan gula pasir. Yang tidak larut yaitu senyawa nonpolar, yaitu mentega dan minyak. Nah, dapat disimpulkan di sini kalau yang termasuk senyawa polar itu yang larut dalam air, sedangkan yang tidak termasuk senyawa nonpolar itu yang tidak larut dalam air. Nah, di sini kalian sudah tahu kan yang mana senyawa polar dan senyawa nonpolar. Ya, senyawa polar yaitu yang dapat terlarut dalam air. Contohnya yang tadi kita buat yaitu air cuci piring dan gula. Sedangkan senyawa nonpolar yang tidak terlarut dalam air. Contohnya itu minyak dan mentega. Segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.